Di sebuah desa terpencil bernama Sukamukti, terdapat sebuah jalan setapak yang jarang dilewati orang saat malam tiba. Jalan itu menghubungkan desa dengan pemakaman tua yang sudah ada sejak zaman kolonial. Warga desa percaya bahwa tempat itu angker, dan sering terdengar suara aneh di malam hari. Rudy, seorang pemuda dari desa itu, tidak mempercayai tahayul. Baginya, cerita hantu hanyalah bualan orang tua untuk nakuti anak-anak. Suatu malam, ia mendapat tantangan dari temannya untuk melewati jalan setapak itu sendirian. Demi membuktikan bahwa ia bukan pengecut, Rudy menerima tantangan itu. Malam itu, bulan bersinar redup di balik awan, menciptakan bayangan aneh di sepanjang jalan. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Rudy melangkah dengan percaya diri, meskipun dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Ia terus berjalan, hingga tiba terdengar suara gemerisik dari semak di pinggir jalan. Hanya angin, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun, langkahnya semakin berat ketika ia mencium aroma anyir yang menyengat. Di kejauhan, di bawah pohon beringin tua, terlihat sesosok putih berdiri diam. Tubuhnya terbungkus kain kafan kotor dengan ikatan di bagian kepala dan kakinya. Mata Rudy membelalak, pocong itu mulai bergerak, melompat perlahan mendekatinya. Jantung Rudy berdegup kencang, kakinya seolah terpaku di tanah. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya kaku karena ketakutan. Pocong itu kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Dengan suara gemetar, Rudy mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, pocong itu berhenti. Dari balik kafannya, terdengar suara lirih, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Rudy memaksakan dirinya untuk tetap berdiri dan mendengarkan. Tolong, kuburanku belum ditutup dengan benar, suara itu bergetar, penuh kesedihan. Kesadaran Rudy kembali, ia mengingat cerita lama tentang seorang pria yang meninggal beberapa bulan lalu, namun kuburannya sempat ambles karena hujan deras. Warga sudah menutupnya kembali, tetapi rupanya arwahnya masih gelisah. Dengan sisa keberaniannya, Rudy berlari kembali ke desa. Ia menemui para tetua dan menceritakan apa yang ia alami. Esok paginya, warga desa pergi ke pemakaman dan menemukan kuburan yang ambles. Mereka segera memperbaikinya, menaburkan bunga, dan membacakan doa untuk almarhum. Sejak saat itu, pocong di ujung jalan tak pernah muncul lagi. Rudy yang awalnya tak percaya dengan hal gaib kini lebih menghormati dunia yang tak kasat mata. Ia pun belajar bahwa kadang-kadang, roh yang gentayangan hanya ingin meminta pertolongan, bukan menakut-nakuti manusia.